mempertahankan Garuda dan juga sebenarnya ada cara-cara tertentu dan strategi-strategi yang bisa membuat Garuda bertahan pada saat ini. Menurut Anda sebenarnya strategi bertahan dan strategi tumbuh ke depannya untuk Garuda ini seperti apa, Pak? Jadi jujur, karena ini bentuk tanggung jawab dari kami bagian dari anak bangsa yang ada di dalam Garuda. Dan semangat kami untuk menjaga tadi flag aset bangsa, dan kami menjunjung tinggi sejarah bangsa, menghormati perjuangan Bung Karno untuk bisa kita punya flag carrier, menghargai pengorbanan masyarakat Aceh. Kami sudah menyerahkan proposal penyelamatan Garuda itu kepada Pak Erick Thohir, diserahkan di tangannya, ya, strategi untuk menyelamatkan Garuda. Demikian kami sudah kirim juga kepada Bapak Presiden, tapi tidak dapat tanggapan sampai detik sekarang. Karena kami masih optimis kok. Loyal customer Garuda sudah ada. Tinggal bagaimana seperti Pak Jokowi kata, kelolalah BUMN ini dengan baik. GCG-nya harus jalan. Tapi sampai saat ini pemerintah sudah menyatakan sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan Garuda kok Pak. Begitu berikut juga dengan restrukturisasi utang. Ini tidak cukup Pak. Sekarang begini ya. Ini kan banyak orang mempertanyakan. Termasuk kami mempertanyakan. Goodwill itu malah bias. Bagaimana kita ya bisa dipercaya ketika si pemilik 64,56% saham pemerintah menyatakan pesimisme bahwa kita akan buka opsi Garuda dipilotkan. Ini yang menurut Anda menjadi dasar dari para lesor-lesor itu untuk akhirnya menggugat juga begitu ya Pak ya? Ya, jadi begini, satu sama sampaikan dalam dialog ini. Ya, saya kira masyarakat Indonesia tahu, karena itu waktu itu pembahasan di DPR sudah diberitakan ke seluruh penjuru dunia. Di mana Kementerian BUMN itu dalam penyelesaian Garuda Mbak Tasya itu memberikan 4 opsi. Opsi 1, 2, 3, dan 4. Opsi 1 penyelesaiannya adalah DPR mendukung Garuda melakukan restrukturisasi atas hutang dengan pola negosiasi dengan kreditur maupun lesor. Ya. Dan DPR mendukung pemerintah untuk memberikan modal kerja. Ya. Karena opsi yang lain, ini ada faktor risiko. Tetapi di Rut Garuda sampai berdebat dengan Yusron Wahid menyatakan Garuda lebih memilih opsi 2, ya, penyelesaian semua hutang dilakukan restrukturisasi dengan pola pengajuan ke pengadilan, lalu itu melalui proses PKPU. Ya. Padahal kita ketahui PKPU ini potensi Garuda dipilotkan itu sangat besar. Nah, akhirnya waktu itu anggota Dewan menyatakan, ya kita bertarunglah. Kalau sampai Desember mati, berarti di Rut Garuda dan semua direksi harus mati. Kami pada waktu itu mendukung apa yang didukung oleh DPR Komisi 6 tentang opsi 1. Tapi ya bagaimana pengambil keputusan kan ada di manajemen memilih opsi 2. Terjadilah kemarin itu. Nah, dalam perjalanan Garuda dalam persiapan untuk mengajukan ke PKPU, ternyata sudah ada mitra kerja Garuda PT Majindo itu mengajukan gugatan ke dengan nilai piutangnya sekitar 6 miliar. Kita tanda tanya kenapa tidak negosiasi saja? Kenapa harus melalui PKPU? Apakah mereka disuruh? Ini kami juga tidak tahu. Tetapi yang kami sesalkan adalah pernyataan di Rut di depan publik dan di PR bahwa mereka lebih memilih head to head di pengadilan. Menurut kami ini membuat psikologisnya akan berubah. Akhirnya orang mungkin yang mau negosiasi narik diri lah. Bahasa kata lu jual gua beli.
Kira-kira begitu psikologisnya gitu loh. Nah ini yang kami sesalkan, kenapa ada opsi yang baik yang ditawarkan DPR yang punya powerful untuk mengontrol BUMN yaitu Komisi 6, kok lebih memilih opsi 2. Dalam perjalanan Mbak Tasya muncul pernyataan dari Wamen yang menurut kami pernyataan itu malah melemahkan Garuda, yang pesimis. Akhirnya kita melihat ini sesuatu yang harus dipantau oleh Presiden, kayaknya hanya Presiden harapan kami. Kenapa? Bahasa kita takutnya nanti keputusan-keputusan ini ada indikasi pemburu rente, bergagas atau apa, dan kami tidak mau wilayah ekonomi udara Indonesia itu dikuasai pada akhirnya oleh asing. Gitu loh. Baik, ini artinya akan ada 2 kemungkinan ke depannya, yakni Garuda akhirnya dihentikan dan kemudian digantikan menjadi Pelita Air, dan juga akhirnya Garuda diteruskan kembali begitu ya. Kalau nanti akhirnya digantikan menjadi Pelita Air, ini bagaimana nasib dari karyawan Garuda sendiri ke depannya, Pak? Sudah pasti akan jadi korban, ya karena size-nya kan berbeda. Ya. Ya, tetapi sekali lagi kami tidak mau berbicara berandai-andai. Kami sampai detik ini tetap memperjuangkan bahwa Garuda ini harus tetap ada. Kami meminta semua pihak untuk melihat Garuda itu jangan dari sisi bisnisnya saja. Nilai sejarahnya cukup besar. Kontribusi Garuda mengharumkan nama bangsa di seluruh dunia, membawa bendera dan memperkenalkan destinasi pariwisata Indonesia ke seluruh dunia harus dipertimbangkan. Baik, kalau nanti masa diterus lalu ada salah kelola, itu nggak bisa dipungkiri. Jangankan Garuda, negara pun kemungkinan ada salah kelola di masa lalu. Baik, apa masukan Anda jika nanti Garuda akhirnya akan dipertahankan kemudian diteruskan, ini bagaimana caranya supaya bisnis bisa menjadi untung, Pak? Ya, saya kira kami sudah berikan proposal kepada Bapak Presiden, juga kepada Menteri BUMN, kalau memang dia menganggap kami ini bagian dari anak bangsa, dia menganggap kami ini bagian internal yang punya konsen, mari undang dialog kita. Gitu loh. Ya, itu apa yang saja? kami Iya, apa saja masukan-masukannya Pak untuk bisa membuat Garuda nanti jika akhirnya dipertahankan, apa yang seharusnya diperbaiki dari Garuda dan akhirnya bisa memberikan keuntungan pada bisnis ini? Pertama, internal harus melakukan juga pembenahan. Ya. Lakukan tata kelola bisnis, ya, dan ciptakan produk yang bisa menyentuh semua segmen pasar, baik penumpang maupun kargo. Lakukan efisiensi di semua lini. Nyatakan komitmen siapapun terbukti, berapapun jumlahnya, hukum mati. Pemerintah memantau, pemerintah menambah dana operasional. Yang berikutnya, pemerintah menyatakan akan mendukung Garuda melakukan restrukturisasi dan kami menjamin. Kata-kata ini juga cambuk bagi Garuda, karena kita harus cari profit. Dan segmen pasar itu ada. Jujur, kargo, charter, flight ini belum terkelola. Ada ketip market yang kami sudah sampaikan ke Pak Erik juga. Pak Erik pun sangat tertarik dengan konsep kita, tapi kita nggak mungkin hidup ini. Saat ini kita masih pandemi, tapi memang angka penderita COVID-nya memang atau kasus-kasus COVID-19 sudah menurun. Anda melihat prospek ke depannya seperti apa, Pak? Kita harus optimis ke depan. Dan kami melihat juga tren daripada COVID ini sudah memberikan harapan. Ya tinggal bagaimana pemerintah, kan kami juga mengkritisi bukan cuma rencana itu, termasuk PCR yang kami kritisi. Karena itu sesuatu yang menjadi beban daripada konsumen. Kami kasih masukan, PCR alangkah baiknya ditinjau kembali, kalau toh nggak dihapus. Karena itu bagian dari preventif. Alangkah baiknya harganya 25.000 sampai 50.000. Kami konsen. Karena memang sekarang ini kami mendapat keluhan daripada konsumen sangat berat. Mereka melakukan perjalanan dengan beban PCR yang cukup lumayan mahal. Malah lebih melebihi harga tiket. Nah, ke depan prospek ini yang saya kira bagaimana direksi harus memikirkan. Tetapi tadi dukungan pemerintah ini jangan hanya menyatakan pilot. Karena bagaimanapun Garuda ini
4 Baik. sekian persen ini punya pemerintah, Jadi Pak. perlu keberpihakan pemerintah terhadap penyelesaian masalah di Garuda ini ya Pak ya? Ya, Baik. beberapa flight carrier di beberapa negara pemerintah total loh, Mhm, menginjek loh. mhm. Ayo, Baik, di kita ini maka dari awal kami nyatakan tidak jelas posisi pemerintah di BUMN. baik. Ya, Jadi diperlukan. harusnya BUMN itu menjadi lokomotif pencetak profit untuk kepentingan anak Baik, bangsa. baik. Bahwa selama ini jadi sapi perah ini yang memang harus kita habisi. Ya. Baik, Kami baik. dari internal siap. Satu saya mau titip kepada Mbak Tasya dan seluruh Mhm, pemirsa TV ini bahwa kami tetap optimis Garuda ini akan tetap ada. mhm. Kami tetap mendorong pemerintah untuk tetap menjaga kelangsungan Garuda dan kami di internal bekerja secara profesional. Kami tetap menjaga safety. Ingat, safety itulah utama dalam satu penerbangan. Kami tetap menjaga security dan tetap memberikan servis yang baik. Baik, Terbanglah bersama Garuda, kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk semua pelanggan setia Garuda. baik. Terima kasih banyak Pak Tommy Tampati, Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda. Semoga kedepannya semuanya lancar dan bisa terselesaikan dengan baik Amin. ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Tommy.